Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk dapat berpartisipasi pada webinar series Trimegah sore hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus menjaga kesehatan. Perkenalkan, saya Retno Salindri yang akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Dan seperti biasa, yang selalu hadir dalam event webinar reksadana kita, yaitu Bapak Hasbi Sukaton, selaku Deputy Head of Retail Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang bersama saya akan memandu diskusi hingga akhir acara sore hari ini. Selamat sore Pak Hasbi. Sore Mbak Arto. Apa kabar Pak Hasbi? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Saya dan audiens yang hadir saat ini penasaran banget nih Pak. Kenapa tema yang diangkat dalam webinar sore hari ini adalah reksadana indeks, jawaban terbaik untuk investasi jangka panjang. Nah, kenapa nih Pak? Jadi kalau kita lihat judulnya ini kan ada tanda tanya gitu ya. Reksadana indeks, jawaban terbaik untuk investasi jangka panjang gitu kan. Apakah ini adalah jawaban terbaik untuk kita berinvestasi di jangka panjang? Berinvestasi di reksadana, khususnya misalnya reksadana saham gitu ya. Tentu saja, dan reksadana apapun, tentu saja kita pengen hasilnya tuh optimal. Dalam kaitannya dengan reksadana saham, hasil optimal itu kan kita kepengen katakanlah hasil investasi kita itu tumbuh secara konsisten, sebisa mungkin harus lebih bagus dong dari pasar gitu kan, dari marketnya, atau biasa disebut dari benchmarknya deh gitu ya. Nah kalau kita bicara saham, tentu saja kebanyakan dari kita pasti sudah memahami bahwa benchmark dari reksadana saham itu biasanya adalah indeks ya, dalam hal ini IHSG gitu kan misalnya IHSG. Jadi selama kinerja dari reksadana saham kita itu masih lebih bagus dari acuannya, misalnya dari IHSG, ya kita bisa bilang bahwa overall kita punya investasi masih berjalan dengan cukup bagus gitu ya. Cuma ada satu fakta menarik di reksadana saham ini, Mbak Retno. Jadi saya sempat melihat data historis ya dari sekitar 300-an reksadana saham yang ada di industri. Fakta menariknya adalah ternyata setiap tahunnya itu rata-rata reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG itu hanya 30%-nya. Bayangkan, jadi kalau ada 300-an sekian reksadana saham, mungkin yang bisa ngalahin IHSG itu hanya sekitar 100 gitu ya, per tahunnya gitu ya. Itu pun rata-rata kalau kita tarik jangka panjang. Itu pun katakanlah konsistensinya juga harus kita lihat. Jadi biasanya ada yang tahun ini menang dari IHSG, tahun depannya kalah gitu kan ya, tahun depannya lagi menang lagi gitu kan. Nah, jadi kita ngelihat bahwa kalau kita beli reksadana saham kan kepengennya bisa ngalahin IHSG, tapi ternyata faktanya nggak semuanya bisa mengalahkan IHSG di setiap tahun, gitu kan. Nah sehingga kemarin sempat berpikir loh, jangan-jangan kalau kayak gitu, apakah lebih baik kita juga beli reksadana indeksnya aja gitu kan ya, kalau ternyata indeksnya sendiri lebih banyak mengalahkan reksadana sahamnya kan gitu kan ya. Memang namanya reksadana saham itu kan filosofi atau gaya pengelolaan atau strategi pengelolaannya kan dia dikelola secara aktif. Maksudnya secara aktif ya, nanti narasumber kita pasti akan menjelaskan apa bedanya reksadana yang dikelola aktif dengan pasif gitu ya. Tapi secara garis besar mungkin bisa saya singgung sedikit. Kalau aktif berarti bagaimana caranya si manajer investasi ini meramu gitu ya, menyusun portofolio, memilih saham, dan melakukan strategi pengelolaan tradingnya misalnya seaktif mungkin gitu ya. Maksudnya dengan aktif, dengan harapan bisa mengalahkan indeksnya itu sendiri. Artinya tidak harus benar-benar mirip isi sahamnya dengan indeks yang jadi acuannya gitu. Tetapi di lain sisi kalau kita melihat fakta bahwa ternyata indeksnya sendiri banyak menang nih. Saya nggak bilang bahwa selalu yang namanya indeks itu selalu menang. Tadi ya tetap ada 30% yang menang loh gitu ya. Makanya kita mesti juga pilih-pilih mana reksadana saham yang oke. Kalau reksadana indeks ini menariknya, fund manajernya itu lebih pasif untuk mengelolanya. Dalam pasif artinya tujuan dia itu bukan mengalahkan indeks berapa persen gitu, tidak. Malah justru tujuannya adalah bagaimana kinerja dari si reksadana ini bisa seiring sejalan dengan indeksnya. Nah, jadi
paling tidak ekspektasi kita sebagai investor adalah paling tidak kita mendapatkan pertumbuhan hasil investasi yang sejalan dengan indeksnya itu sendiri. Nah, berbicara tentang indeks, itu tidak hanya kita bicara IHSG nih, ya kan? Kalau kita lihat di indeks di Indonesia aja yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia itu ada banyak sekali jenis indeks, ada LQ45, ada IDX30 gitu kan ya. Ada lagi indeks Dirgahaty gitu kan, ada macam-macam indeks yang ada di Indonesia. Pada sore hari ini, ya, narasumber kita nanti ada Pak Bernard dan Pak Irwan dari Trimegah Asset Management mau bercerita ke kita semua bahwa Trimegah Asset Management mempunyai suatu formula lah ceritanya gitu, kalau kita bisa bilang formula atau jurus jitu. Kalau mau ngalahin indeks itu tuh kuncinya tuh apa sih? Kuncinya itu milih saham yang kayak gimana, ya kan? Nah, atau katakanlah kalau kita bicara indeks mana yang kira-kira kita ngelihat hasilnya itu dalam jangka panjang konsisten dan harapan kita semua paling nggak lebih bagus dari IHSG itu bisa tercapai, paling nggak gitu ya. Nah itu nanti kita akan sharing. Makanya indeks apa yang akan dipropose, katakanlah ditawarkan nanti ke kita semua sebagai insight, investment insight-nya, indeks apa yang memang bagus gitu ke depannya. Nah, kabar gembiranya adalah di bulan depan, di bulan Oktober, Trimegah Asset Management akan meluncurkan satu produk reksadana indeks baru. Saya rasa kalau marketnya lagi turun-turun gini, timingnya pas nih ya. Tadi Mbak Retno udah singgung di depan untuk kita mulai mengatur posisi. Nah nanti di bulan Oktober, Trimegah Asset Management akan meluncurkan reksadana indeks baru. Benar-benar baru, karena saya juga kemarin dengar ini kayaknya belum banyak nih yang pakai indeks ini sebagai underlying dari reksadana indeksnya. Dan kemarin ketika saya berdiskusi, wah ternyata historical return-nya si indeks ini itu bagus sekali gitu ya. Bagus, bahkan kalau ditarik jangka panjang lebih tinggi dari IHSG. Nah gitu kan. Nah jadi kita akan sama-sama nanti diskusi di situ. Saya nggak akan nyebutkan apa ya kan, karena nanti kayak kasih bocoran. Nah, nanti Pak Irwan dan Pak Bernard akan jelaskan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Retno. Kenapa kita angkat tema? Wah. Tampaknya memang menarik sekali ya Pak Asbi tema sore hari ini. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Bernard Setiadi selaku Head of Research PT Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Bernard. Selamat sore Mbak Retno. Kemudian ada Bapak Irwan Budiarto selaku Head of Equity Fund Manager PT Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mbak Retno. Mari kita segera mulai presentasi pada sore hari ini kepada Bapak Bernard dan Pak Irwan. Waktu dipersilahkan. Nama saya Bernard Setiadi, saya adalah Head of Research dari Trimegah Asset Management. Kebetulan saya akan membawakan nih suatu presentasi mengenai pemaparan suatu produk kami yang terbaru, yang kemungkinan akan di-launching di bulan Oktober. Nah, produk tersebut adalah reksadana pasif ya, tidak berlama-lama lagi. Mungkin saya akan langsung share materi saya. Semua pasti teman-teman semua juga ya akan bertanya-tanya gitu ya, reksadana pasif, reksadana aktif itu apa sih gitu ya. Tadi Mas Hasbi sempat menjelaskan tuh sedikit mengenai esensi dari reksadana pasif maupun reksadana aktif gitu ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke detail dari pembahasan mengenai aktif versus pasif ini tadi, saya mau coba bertanya gitu ya kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian semua, kenapa sih membeli reksadana gitu ya? Mungkin jawabannya ya mau profit lah gitu ya, gampang banget gitu jawabannya. Tapi mungkin yang mau saya tanya bukan profitnya, tapi esensi akhir kenapa kok kita itu mau membeli reksadana. Biasanya ya kita membeli reksadana, saya yakin karena kebanyakan dari peserta webinar hari ini kebanyakan merupakan nasabah dari Trimegah Securities. Saya yakin sudah sangat paham dan hatam mengenai berinvestasi di suatu saham. Nah, berinvestasi di reksadana itu sebenarnya berinvestasi di indeks, berinvestasi di IHSG. Tadi seperti yang Mas Hasbi sempat katakan, gitu ya. Oleh karena itu, para pengelola reksadana ya dituntut bisa memberikan return yang paling tidak ya harus lebih baik dibanding dengan indeksnya gitu kan.
Jadi seolah-olah kita tuh kayak kalau saya mau nasabah reksadana ya saya mau beli indeks. Makanya oleh karena itu return reksadana itu tidak pernah jauh berbeda dari yang namanya return dari indeksnya. Ya kan kalau seandainya ya kebanyakan yang dipakai adalah IHSG, maka ya return yang biasa kita lihat ya IHSG gitu ya. Kadang juga ada reksadana yang diplot dengan menggunakan return LQ45 seperti itu. Esensi dari kita membeli suatu reksadana ya karena kita mau membeli indeksnya, membeli return dari indeksnya. Nah, terus kemudian kita baru masuk ke pasif maupun aktif itu tadi. Tadi Mas Hasbi juga sempat sudah mengatakan, gampangnya begini, kalau seandainya pasif, kita itu tinggal membeli suatu formula, gitu ya, membeli suatu indeks atau formula dari luar negeri, penyedia formula tersebut, ya kan? Kemudian kita distribusikan di sini dalam bentuk reksadana. Reksadananya plek mencontek formula ini, mencontek indeks ini, plek tidak ada perubahan di dalam pengelolaannya. Jadi kalau seandainya saya memasarkan reksadana pasif dan Bapak dan Ibu atau teman-teman membeli dari reksadana pasif itu, saya berikut sampai ke formula itu diganti, saya cuma tinggal tidur aja. Gampangnya begitu. Jadi saya cuma ya nggak usah kerja, ya kan namanya juga pasif kan, Jadi kita ya udah beli formula, Bapak dan Ibu menaruh dana, kemudian kita plek, kita contek formulanya sesuai dengan apa yang ada, ya udah. Nanti sampai adjustment berikutnya di 3 bulan atau 6 bulan berikutnya, baru kemudian formula tersebut mulai diotak-atik oleh penyedia formulanya, baru kita otak-atik. Reksadana pasif itu sesimpel itu. Jadi ya bagi saya ini sangat-sangat memudahkan saya, gitu kan. Kalau reksadana aktif seperti apa? Sesuai namanya aktif gitu ya. Sangat berkebalikan dengan reksadana pasif. Kebetulan Trimegah Asset Management sangat terkonsentrasi di reksadana aktif. Semua reksadana kita itu adalah reksadana aktif. Jadi saya, Irwan, dan tim ini sibuk dalam mengelola reksadana sehari-hari gitu ya. Jadi kita melihat ide apa yang kira-kira saham mana yang kita harus investasikan, berapa jumlahnya, kapan gitu ya. Kita harus terus berpikir gitu ya. Jadi tujuan kita adalah menyajikan return yang jauh lebih baik dibandingkan IHSG dalam jangka yang panjang. Bukan dalam jangka harian, tapi mungkin lebih dari 1 tahun. Kita wajib menyajikan return yang cukup baik tersebut. Reksadana saya cuma pintas saja di sini, reksadana pasif itu seperti apa sih di negara-negara maju seperti di Amerika gitu ya. Bisa dilihat di sini gitu ya, sebenarnya ETF pasif ya, reksadana pasif yang diwakili dengan warna merah dan warna abu-abu, itu sebenarnya juga sudah nilainya hampir mirip dengan reksadana yang ada di reksadana aktif ya. Nilainya itu hampir mirip. Gitu. Jadi bisa dilihat ini nilainya mungkin ya, kalau yang reksadana aktif ini kan kurang lebih 25% of total NAB, nah nilai aktiva bersih, kalau yang ini kurang lebih ya sekitar mungkin 17-18% lah, udah hampir mirip, perbedaannya udah nggak terlalu banyak. Ini yang ada di luar negeri. Dan ini nilainya luar biasa ya, bertumbuhnya di luar negeri. Kalau di sebelum ini setelah krisis global ya, global financial crisis tahun 2008 ini bertumbuh dengan luar biasa. Ini saya akan lewati untuk di sini saya akan bahas lebih detail. Jadi reksadana yang nanti kita akan coba explore lebih dalam, ini reksadana pasif yang seperti apa? Kebetulan memang namanya dari provider kita itu adalah FTSE Low Volatility. FTSE Low Volatility, FTSE-nya itu adalah dari FTSE Russell. FTSE Russell itu adalah perusahaan penyedia indeks yang berasal dari UK. Nanti Irwan akan mengeksplor lebih detail mengenai apa aja latar belakang dan juga kinerjanya. FTSE Russell ini di mana kita juga memilih dari produk-produk yang mereka tawarkan. Ada beberapa produk, salah satunya adalah yang saat ini kita sedang bahas, itu adalah bisa saya bilang mungkin super index, di mana bisa sudah mengalahkan kinerja IHSG ya, dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Kinerjanya itu begitu bagusnya, dengan mereka itu membuat suatu formula ini menggunakan variabel-variabel apa saja, gitu kan? Nah, variabelnya yang ada saat ini di depan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, 4 variabel ini yang kemudian mereka perhitungkan
di mana jangan sampai variabel ini supaya diramu sedemikian rupa sehingga bisa memberikan return yang maksimal, yang bisa mengalahkan indeks-indeks yang ada di Indonesia, gitu ya, IHSG, Q45, gitu ya. Dalam 4 variabel ini tentu mereka punya hitungan sendiri, bobotnya sendiri, yang nanti mungkin Irwan bisa akan explore lebih dalam. Saya akan berhenti di sini, saya akan serahkan floor-nya ke Irwan. Terima kasih Bapak Bernard atas pemaparannya. Mungkin saya juga tidak akan terlalu berlama-lama, jadi saya akan share bahan presentasi saya. Kita itu memilih FTSE Low Volatility Index. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa ada 4 kriteria, tapi 3 kriteria yang paling menonjol itu adalah quality, volatility-nya yang cukup rendah, lalu yang terakhir adalah liquidity. Di sini sebenarnya kita akan bahas secara sekilas saja. Jadi ini adalah suatu reksadana pasif yang sudah disebutkan oleh Bapak Bernard, yaitu tujuannya untuk memberikan alternatif investasi kepada kita, supaya kita mendapatkan return yang cukup baik. Dimana kalau kita lihat, kebijakan investasinya sebenarnya tidak berbeda dengan reksadana biasa. Jadi di sini kalau kita lihat, memang minimum ekuitas itu 80% dan maksimum 100%. Jadi sama aja dengan reksadana aktif biasa, tapi perbedaannya sudah disebutkan oleh Bapak Bernard, yaitu kalau aktif, kita aktif mengelolanya. Kalau pasif, kita lebih ke arah benchmark yang kita select atau yang kita pilih, itu harus yang cukup baik. Kenapa sih kita memilih benchmark ini? Akan kita bahas berikutnya ya. Mungkin 1 atau 2 slide berikutnya. Di sini kita juga akan harus mengenal apa sih FTSE Russell itu. Jadi menurut kita di dunia ini ada 2 penyedia indeks global yang cukup baik, yaitu FTSE dan MSCI. Nah, saat ini kita memilih FTSE Russell, di mana FTSE Russell ini berasal dari UK dan berdiri sejak tahun 84 ya. Dia mengeluarkan itu FTSE GASE Index. Di sini kita lihat itu adalah FTSE di mana dia itu di dalam indeks ini dia itu mempunyai lebih dari 17.000 saham ya. Dengan market kapitalisasi itu 54 triliun rupiah. Jadi sangat-sangat besar dan kita harusnya sudah bisa cukup percaya dengan FTSE ini atau penyedia jasa ini. Nah, Indonesia itu dia ada FTSE Indonesia Index. Di sini kita lihat merupakan salah satu indeks dari FTSE itu di mana itu terdiri dari 32 saham dan market cap-nya kurang lebih 60% dari IHSG. Nah, berikutnya adalah kriteria. Jadi yang sudah seperti disampaikan oleh Bapak Bernard, ada beberapa kriteria yang menurut kita cukup menarik dari sisi pemilihan FTSE. Nah, ini adalah kriteria untuk masuk FTSE-nya dulu ya. Belum masuk ke produk yang kita pilih. Jadi secara sekilas akan saya bahas, kalau minimum voting rights ini di kita, dia tidak ada ya. Jadi kita boleh lupakan ini. Lalu investability weighting screen. Jadi intinya, suatu perusahaan akan masuk ke FTSE apabila free float atau saham yang beredar itu lebih dari 5%. Jadi untuk foreign, dia itu cukup yakin bahwa ini perusahaan bisa nih kita invest, karena saham yang beredar cukup banyak, lalu biasanya berhubungan dengan likuiditas. Lalu yang di tengah adalah liquidity screen. Mungkin kalau detailnya, kalau ada yang bertanya akan saya jelaskan bagaimana sih mereka melihat atau men-screening likuiditas ini. Akan tetapi paling simpel adalah dalam 12 bulan harus memenuhi likuiditas yang sudah mereka tentukan itu selama 10 bulan. Jadi di sini juga bisa kita lihat bahwa likuiditas adalah salah satu yang paling dipentingkan oleh FTSE, di mana menurut kita kalau suatu saham bisa mensustain ya atau stabil liquid secara 10 bulan dalam 12 bulan, menurut kita perusahaan tersebut cukup layak untuk dilakukan investasi. Karena kalau untuk likuiditas, kalau cuma 1 atau 2 bulan, mungkin ada saham-saham tertentu ya, likuiditasnya itu hanya 1 atau 2 bulan, lalu habis itu menjadi tidak liquid. Nah, kalau ini dia harus 10 bulan. Itu kriteria berikutnya. Lalu surveillance stock screen, ini di Indonesia tidak termasuk ya, tapi kalau di luar itu simpelnya, kalau perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan, itu dia tidak masukkan ke surveillance stock screen. Lalu trading screen, berarti sudah masuk ke trading screen dari FTSE tersebut. Nah, itu yang kriteria untuk saham masuk ke FTSE. Nah, berikutnya, jadi kita masuk ke salah satu produk FTSE yang namanya FTSE Global Factor Index, di mana faktor indeks itu ada dibagi 6, yaitu quality, value, momentum, low volatility, size, dan yield. Di sini kita ambil yang low volatility. Artinya, semakin volatilitasnya rendah, saham tersebut itu weighting atau bobot di indeks tersebut akan semakin tinggi.
market cap juga cukup penting. Semakin tinggi market cap-nya, itu maka bobotnya juga akan semakin tinggi. Di low volatility ini, itu terdapat 31 saham. Beda dengan di FTSE Indonesia ya. FTSE Indonesia itu mungkin ada 32, di FTSE low volatility ini ada 31 saham. Apakah saham yang ada terdapat di indeks ini? Kita bisa lihat di halaman ini. Jadi kalau kita lihat, itu Jakfin atau sektor perbankan itu kurang lebih 56%. Bobotnya yang cukup besar adalah BCA. Tentunya kita tahu ya, saham BCA adalah saham yang memiliki kualitas sangat baik. Dari tahun ke tahun, dia salah satu topik baik investor domestik maupun investor luar negeri. Lalu BBRI, ini juga kita tahu ini saham yang memiliki kualitas sangat baik. Ya, pertumbuhannya juga cukup baik. Telkom, Bank Mandiri, Astra. Jadi kita bisa lihat bahwa indeks ini memang ditujukan untuk orang-orang yang ingin atau mendapatkan return cukup baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Volatilitasnya cukup rendah, lalu ini ada cukup transparan, lalu kualitasnya juga cukup baik ya, karena memang kalau kita lihat saham-sahamnya, kita sangat familiar dengan apa yang ada di sini. Passive investing ini, itu dia juga transparan. Jadi semua sahamnya, semua weighting-nya itu bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat di sini juga tidak ada saham-saham yang di luar universe yang biasa kita pakai. Satu hal yang mungkin itu belum dibahas di sini, perbedaan pasif dan aktif itu di mana sih? Yaitu bobot dari masing-masing saham. Nah, kalau kita lihat, untuk active investing, itu masing-masing stok itu dibatasi oleh 10%. Itu merupakan aturan dari OJK. Tapi kalau kita menggunakan pasif, itu bobotnya bisa disesuaikan dengan yang sudah ditentukan oleh indeks penyedianya. Jadi contohnya, di sini BCA itu 29%. Nah, kita bisa nih memberikan bobot 29%, karena memang dari sisi perizinan, itu merupakan produk pasif. Nah, kalau untuk aktif, itu BCA itu maksimum di masing-masing portofolio kita, baik saya ataupun Bernard yang manage, itu hanya 10%. Karena memang itu adalah batasan yang sudah diberikan. Jadi salah satu kelebihan daripada pasif adalah kita bisa menyesuaikan bobot sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh penyedia jasa tersebut. Itu. Hanya batasannya memang kita bisa deviasi atau kurang lebih plus minus 20% dari bobot yang sudah disediakan ini. Yang paling menarik menurut kita adalah slide yang terakhir. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu akan selalu membandingkan dari sisi kinerja. Lalu apakah yang membuat saya harus masuk ke FTSE Low Volatility Index ini? Menurut kita adalah kinerja yang cukup sustainable. Baik dari 3 tahun, 5 tahun, maupun 10 tahun, dia itu selalu beat dari atau selalu mengalahkan indeks IHSG ataupun mungkin LQ45. Gitu kan. Jadi kita ambil data ini paling simpel dari average 3 tahun dan 5 tahun ya. Itu kalau kita lihat, itu average 3 tahun, return tahunannya itu FTSE Low Volatility Factor ini kurang lebih 9,9%. Kita bandingkan dengan IHSG itu hanya 6,4%. Jadi outperform atau dia memiliki kinerja yang cukup banyak ya. Ini juga bisa kita bandingkan di bagian ini. Sejak tahun 2015, dia memiliki kinerja yang cukup konsisten berada di atas benchmark yang lain ya, sampai dengan akhir tahun ini. Apakah indeks ini akan selalu outperform IHSG? Jawabannya tidak. Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, memang dia underperform 2 kali ya. Jadi dari 10 tahun, dia berada di indeks itu hanya 2 tahun. Nah, kalau di contoh ini kita lihat 2015, memang indeks kita turun ya. Dia itu turun 11,5, IHSG itu turun 12,1%. Jadi dia outperform. 2016 dia juga outperform 17 dibandingkan 15. Tahun 2017 cukup outperform. Nah, 2018 ini yang dia mengalami kekalahan ya. Tapi itu pun hanya kurang lebih minus 1% aja. Balas tahun 2019 itu 6,2%, indeks 1,7%. Yang cukup menarik juga, kalau kita bandingkan dari bottom to peak terakhir, itu dia juga jauh di atas IHSG, di mana IHSG itu hanya naik 33%, indeks low volatility itu sudah naik kurang lebih 41,6%. Mungkin yang terakhir, untuk produk ini, sebenarnya kita sudah dalam proses izin mengajukan ke OJK, dan kita harapkan bisa di-approve secepatnya, dan bisa kita launching pada bulan Oktober. Mungkin sekian pemaparan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke
pihak moderator. Sepertinya dari tadi Pak Hasbi ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Pak Hasbi sebelum kita masuk ke Q&A. Thank you Mbak Retno. Jadi gini Mbak Retno, paling enggak kan selama ini banyak nasabah ya, termasuk saya sendiri juga gitu. Kadang-kadang kalau kita ngeliat loh, IHSG naik kok, reksadana saham saya kok nggak naik gitu ya hari ini gitu kan. Yang kemarin turun kok ini malah naik gitu ya. Nah kalau di reksadana indeks ini ya secara umum mesti sejalan ya Pak ya. Indeks naik, dia naik gitu. Apalagi ke benchmarknya yang indeks FTSE ini gitu ya ceritanya. Iya betul Pak Hasbi. Dan di sini Trimegah Asset Management sepertinya memberikan solusi lagi. Jadi tidak hanya cukup tadi marketnya sesuai dengan pergerakannya dengan indeks, tapi dari yang di IHSG ini, saham-saham di IHSG difilter lagi oleh si FTSE ya Pak ya, atau FTSE ya. Jadi kalau kita tulisannya FTSE, dibacanya FTSE gitu ya. Itu sudah difilter lagi ya Pak Irwan ya, betul ya? Sudah difilter lagi. Dan tadi kalau saya boleh flashback, tadi filternya kurang lebih yang dilihat apa Pak? Ada volatilitasnya, kemudian likuiditasnya, kualitas mungkin. Ya, kalau dari sisi saya mungkin akan bertanya dulu dari sisi volatilitas Pak. Maksudnya dari volatilitas ini bagaimana sih Pak? Mungkin kita semua pengen juga paham Pak gitu. Jadi volatilitas itu kalau kita mengukurnya itu dari agak bahasa matematik ya, standar deviasi selama mingguan ya, dari hari Rabu ke Rabu itu selama 52 minggu. Jadi yang volatilitasnya rendah, berarti dia mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Nah, kenapa sih volatilitasnya rendah mendapatkan bobot yang lebih tinggi? Sebenarnya kalau logik dibalik itu, menurut saya, biasanya saham yang memiliki volatilitas yang tinggi, itu yang pertama memiliki ROI lebih tinggi. Jadi ROI-nya lebih tinggi, lalu earnings growth-nya itu juga biasa lebih stabil dibandingkan perusahaan yang lain. Jadi contohnya BCA. BCA itu earnings growth-nya itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dia mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Contoh yang lain mungkin kalau kita lihat adalah consumer. Itu juga BRI, itu juga kalau kita lihat earnings-nya itu juga jauh lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dia mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Dari sisi ROI bagus, berarti kualitasnya itu cukup baik. Jadi dari sisi return on investment ya Pak ya. Dari sisi bagaimana profitabilitasnya. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau perusahaan yang volatilitas atau pergerakan naik turunnya harga sahamnya itu relatif lebih stabil gitu Pak ya, itu biasanya profitability-nya juga bagus. Itu makanya kenapa jadi screening gitu Pak. Boleh disimpulkan begitu Ya, Pak? Oke. Biasanya lebih stabil. Ya. Earnings, orang itu bisa lebih predik earnings-nya dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Makanya bisa waktu koreksi ya, dia koreksinya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan memang saya waktu itu pernah juga perhatikan ya, ternyata memang benar Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan volatilitas gitu. Kadang-kadang kita mungkin kalau berinvestasi ke yang mungkin bahasa gampangnya itu mungkin yang sangat agresif lah ya. Volatilitas tinggi itu kan agresif. Betul ya Pak ya? Agresif naik, agresif turun gitu ya. Memang waktu kenceng naiknya mungkin kita happy banget gitu, tapi waktu turun juga kerasa banget gitu kan ya. Kalau kita tarik jangka panjang, sebenarnya pergerakan yang volatilitasnya rendah itu justru lebih banyak menang kalau kita tarik dalam jangka panjang. Indeks FTSE low volatility ini ya, namanya indeks FTSE low volatility ini yang diambil. Jadi tadi FTSE itu punya beberapa varian indeks dan yang dipilih oleh Trimegah Asset Management adalah indeks FTSE yang low volatility gitu ya, karena diyakinkan dalam jangka panjang itu naik. Dan tadi menarik sekali Mbak Retno yang disampaikan Pak Bernard dan Pak Irwan itu adalah tentang perbedaan antara reksadana aktif dan pasif. Kalau kita mau ngomong lebih simpel, perbedaan reksadana saham dan reksadana indeks gitu ya. Yang aktif itu reksadana saham biasa dan reksadana indeks. Benang merahnya yang paling gampang untuk membedakan, kalau reksadana saham itu maksimal di satu saham itu 10%, betul ya Pak ya? Ada batasan, itu yang paling kelihatan gitu. Jadi sebagus-bagusnya BCA, reksadana saham tuh nggak boleh beli 20% gitu loh. 11% aja mungkin udah disemprit gitu ya. Harus maksimal tuh 10% gitu. Nah kalau reksadana indeks, dia kan ngikutin bobotnya tiap saham di indeks itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di indeks itu bobotnya saham BCA 30%, ya dia beli 30% kan gitu kan. Makanya tadi di slide-nya Pak Irwan itu, si FTSE Low Volatility Index ini komponennya 29% kalau saya nggak salah, itu ada di BCA. Karena kebetulan tadi ada juga pertanyaan dari audiens yang saya tadi udah sempat baca. Katanya kalau dalam jangka panjang itu saham big caps seperti saham BCA itu dalam 10 tahun malah kinerjanya di atas IHSG. Kenapa nggak beli
BCA aja udah disimpan gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi jawaban juga Pak, karena beli satu saham doang juga resikonya juga besar gitu ya. Tetap didiversifikasi, tapi sejalan juga. Ini isinya ada BCA 29% loh gitu ya, karena memang BCA itu sebagai anggota dari indeks FTSE ini itu bobotnya itu 29%. Nah itu enaknya reksadana indeks. Makanya dia kenapa dia trackingnya itu bisa ngikutin gitu ya Pak Bernard ya Pak Irwan ya. Kenapa dia bisa ngikutin. Nah kalau reksadana saham biasa karena dia ada batasan satu saham itu 10%, makanya dibutuhkan keaktifan dari fund manager. Karena dia tidak bisa benar-benar ngikutin persis indeksnya gitu ya. Persis itu nggak mungkin. Karena ada batasan 10% tadi, makanya MI-nya harus lebih aktif untuk trading misalnya, atau untuk katakanlah merubah portofolio gitu kan. Nah seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ke Pak Bernard gitu ya. Trimega Aset kan pilih indeks FTSE ya. Selain katakanlah tadi sudah disampaikan kalau ngelihat slide terakhir kan kinerjanya ternyata memang dalam jangka panjang menang di atas sendiri tadi warnanya. Selain masalah itu, kenapa Bapak misalnya tidak pilih, kalau tadi ada likuiditas juga sebagai faktor, kenapa nggak pilih LQ45 Pak? Kenapa lebih pilih si FTSE ini? Mungkin bisa dijawab mungkin Pak Bernard. Simple sih, karena ya yang mereka bisa tawarkan di sini, formula yang mereka bisa tawarkan di sini sudah terbukti dalam jangka yang sangat panjang. Jadi Irwan juga sempat menampilkan mengenai performa, saya bisa tampilkan juga sih, mungkin saya akan share screen di sini. Jadi bisa dilihat juga sebenarnya numbers don't lie lah ya, gitu ya, bisa dibilang gitu kan. Angka tidak berbohong. Apa yang sudah mereka lakukan ini is very good job. Jadi kalau kita lihat juga komposisinya, selain itu juga saham-saham yang mereka pilih berdasarkan dengan metode pemilihan, metode screening mereka, itu juga saham-saham yang kita juga comfortable. Cara mereka menempatkan bobot, cara mereka memilih sahamnya, itu adalah saham-saham yang kami rasa sangat comfortable, sangat baik. Di mana di sini saya rasa juga dari sisi likuiditas, gitu ya, itu semua nggak ada masalah. Dan kalaupun ini ada nama-nama mungkin yang agak sedikit kurang liquid, misalnya Bank Danamon, secara praktis ya dia sudah men-screening tersebut, sehingga bobotnya cuma sangat kecil, 0,05%. Sistem yang mereka gunakan saya rasa sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan market yang ada. Mungkin kalau itu dari saya, mungkin Irwan mungkin bisa sedikit tambahin, kalau ada yang mau ditambahkan sih. Sebenarnya hampir nggak ada yang ditambahkan sih, sudah cukup tepat. Saya setuju dengan Bapak Bernard. Dan mungkin kalau saya tambahin sekilas, ini sebenarnya untuk fenomena low volatility itu kenapa kita pilih juga bukan hanya ini terjadi di Indonesia saja yang perform ya. Jadi kita juga sudah melihat di global, mereka juga ada faktor low volatility. Itu historical, itu juga membuktikan bahwa yang volatilitasnya rendah dalam jangka menengah panjang itu cukup outperform dibandingkan benchmark yang lainnya. Kita mengacu juga ke global dan kita lihat performanya di dalam negeri juga cukup baik, sama Pak Bernard disampaikan formulanya menurut kita cukup comfortable. Dari beberapa pertanyaan itu banyak yang menanyakan apakah ada reksadana indeks yang berbasis syariah. Nah mungkin bisa dijawab dulu Pak Irwan atau Pak Bernard dulu. Memang ada gitu ya. Jadi reksadana FTSE ataupun MSCI gitu ya, regional index manapun bahkan di dunia juga ada yang berbasis syariah sih. Jawabannya itu. Mungkin Irwan bisa sedikit tambahin. Saya akan share satu slide ya di sini. Nah ini mungkin kita lihat ya bahwa sebenarnya FTSE pun global itu ada di syariah index. Jadi kalau ditanya apakah ada yang berbasis syariah, itu menurut kita ada. Katakanlah untuk saham syariah, indeks saham syariah atau indeks saham konvensional, kalau melihat dari situ kurang lebih gimana Pak peluangnya? Kalau menurut kita sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi komposisinya syariah yang saat ini ada ya di Jaki ESL, itu kan yang cukup besar adalah Unilever, Telkom, dan Astra. Jadi menurut kita, kalau kita percaya ekonomi kita akan kembali membaik,
itu harusnya reksadana syariah itu cukup menarik juga. Memang salah satu kekurangannya harus kita highlight di sini adalah di reksadana syariah itu sektor banking itu hanya ada satu kelihatannya, yaitu BTPS. Jadi kalau kita mau mengambil leverage yang lebih tinggi terhadap ekonomi di Indonesia, kan biasanya sektor bank ya. Nah di syariah itu limit sekali pilihannya. Ya, untuk di pasar Indonesia ada begitu. Tapi menurut kita kembali ke masing-masing orang ya. Kan setiap orang memiliki prinsip. Dan syariah ini kan memang diperuntukkan kepada orang-orang yang memang tidak ingin menaruh duitnya di sektor banking yang ada ribanya. Lalu sektor rokok, itu juga di luar tuh syariah, karena memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada juga minuman keras, itu juga pasti sudah keluar dari prinsip syariah. Lalu yang leverage-nya tinggi atau memiliki hutang banyak, itu juga keluar dari syariah. Gitu. Bahkan memang cukup ketat, di mana kalau revenue atau pendapatan suatu perusahaan itu lebih dari 10%, dalam quote-unquote dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu dia tidak masuk. Tapi kita melihat bahwa ini peluangnya yang low volatility index ini juga sangat bagus ya, makanya kenapa itu dipilih kan sekarang ya. Oke, Mbak Retno mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya lagi. Ada pertanyaan dari Pak Dandung, seperti ini pertanyaannya. Saya pernah bandingkan kinerja saham sebuah perusahaan. Misalnya saham BCA dalam 10 tahun, kinerjanya lebih baik daripada kinerja IHSG selama 10 tahun. Nah pertanyaannya, apakah lebih baik kita beli 1 atau 2 saham saja dalam jangka panjang atau beli reksadana indeks? Mungkin Pak Bernard bisa menjawab. Saya sih menjawab dengan menggunakan perumpamaan kali ya. Biasanya ya orang terkaya di dunia, itu salah satu orang terkaya di dunia itu adalah Warren Buffett gitu ya. Dan beliau selalu mengatakan bahwa jangan menaruh telur di satu keranjang yang sama gitu kan. I think itu sudah prinsip dasar investasi. Menurut saya itu sesuaikan dengan stylenya juga sih gitu ya. Ada nggak orang yang menaruh telur di satu keranjang yang sama dan tetap kaya? Ada, siapanya George Soros gitu ya. Kalau bisa dia pinjem telurnya orang, dia taruh di keranjangnya dia, bahkan kalau tipikalnya dia seperti itu, pakai margin gitu ya, pakai utang gitu ya, spekulan lah gitu ya. Saya nggak mengatakan dia bukan investor, tapi dia lebih ke spekulator handal, yang dimana dia mempertimbangkan, menurut saya betting di sini, saya bertaruh di sini, saya lihat resikonya gitu kan, menurut saya oke, why not, all in di sini gitu ya. Nah itu disesuaikan dengan gayanya masing-masing gitu ya. Kalau seandainya mana yang lebih baik gitu ya. Menurut saya ya satu tadi sudah disesuaikan ya. Yang kedua juga kalau saya, ini dari sudut pandang saya, alangkah baiknya kita itu tidak menaruh di satu keranjang yang sama, kecuali kita mau pusing di situ. Kita mau waktu kita terkuras di situ, untuk ngeliatin itu terus gitu ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena ya nothing goes up forever. Menurut saya seperti itu. Contoh aja ya gitu ya, contoh kasus gitu ya. Di era tahun mungkin tahun 1950-an gitu ya, perusahaan dengan market cap terbesar di Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan yang basic industry. Jadi seperti perusahaan aluminium gitu ya, Alcoa ya kalau saya nggak salah ingat ya. Terus perusahaan basic industry semua lah. Contoh mungkin kayak di Indonesia itu seperti perusahaan kayak Inco gitu-gitu lah, perusahaan tambang gitu-gitu. Kemudian setelah itu di era yang tahun 50-an 60-an ya, berakhir mulai di tahun 1980-an, perusahaan yang menjadi perusahaan yang gede banget itu adalah perusahaan yang market cap, yang top market cap ya, top 10 market cap, itu adalah perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur seperti contoh perusahaan-perusahaan consumer goods gitu-gitu ya. Terus perusahaan-perusahaan otomotif gitu. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu memproduksi sesuatu. Sekarang apa yang menjadi perusahaan terbesar di Amerika? Perusahaan teknologi, ya kan? Facebook, industri itu juga bergeser dari yang teknologi yang paling sederhana yang sekarang orang incar sampai sekarang menjadi teknologi yang sekarang udah AI dan segala macam. BCA gitu ya, betul, dia selama ini sangat bagus dan juga saat ini di reksadana indeks kita dia salah satu yang terbaik, yang salah satu dengan bobot terbesar juga. Tapi
apakah nanti 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, BCA akan tetap menjadi yang terbesar? Belum tentu. Dulu sempat Telkom loh terbesar itu, dulu sempat HMSP, ya kan? Terus zaman sudah berganti. Jangan-jangan bentar lagi Tokopedia, ya kan? Tokopedia sebentar lagi akan IPO. Jangan-jangan Tokopedia nanti yang terus-terusan akan mengalahkan indeks selama 20-30 tahun ke depan. Nah, daripada pusing, ya kan? Mendingan biarin sistemnya aja. Kalau itu menurut saya, gitu kan? Biarin sistemnya aja yang bekerja. Sistemnya sistem yang ada di FTSE. Jadi biarin mereka yang mendeteksi mana kira-kira saham mana yang saya harus kasih bobot lebih tinggi. Menurut saya itu semoga menjawab. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Prasetyo Hadi. Beliau menanyakan, Warren Buffett menyarankan membeli ETF. Apakah yang ditawarkan ini sama dengan ETF? Mungkin Pak Irwan atau Pak Bernard? Sebenarnya secara prinsip hampir sama, di mana ETF itu adalah pasif juga. Hanya bedanya memang reksadana pasif itu lebih ke arah ke tempat kita. Jadi subscribe dan redeem ke kita, dan dia sistemnya sama seperti reksadana biasa. Jadi nanti pakai NAV akhir hari untuk subs dan redeemnya. Sedangkan kalau ETF itu biasa dia live ya. Dia di tengah-tengah itu bisa dijual dan dibeli, ditradingkan sama seperti saham. Perbedaan di sana. Tapi untuk pengelolaannya atau bobotnya kurang lebih sama, bisa dianggap dalam passive investing. Makanya tadi kalau di slide kan ada 2, yaitu yang satu reksadana ETF dan yang satu passive investing. Yang di awal Pak Bernard sampaikan, itu sama-sama berkembang dalam mungkin 5 tahun terakhir. Dua-duanya memiliki proporsional yang sama dalam perkembangannya. Oh iya, ini. Kalau dilihat chart sebelah kiri, itu ada 2, passive ETF dan passive mutual fund ya. Dan dua-duanya sama-sama berkembangnya. Sebenarnya bisa dianggap hampir sama lah. Perbedaannya hanya waktu redemption. Mungkin kalau Bapak Bernard ada yang mau tambahkan. Kalau Warren Buffett kan bilangnya dia suruh invest saja di ETF. Tadi Irwan yang sudah sampaikan sudah sangat tepat menurut saya. Di mana pasif reksadana seperti yang kita tawarkan ini juga sebenarnya sama dengan reksadana dengan ETF gitu ya. Cuma perbedaannya adalah di mekanisme redemption-nya aja. Kalau ditanya juga Warren Buffett kenapa gitu ya melakukan hal itu, juga karena Warren Buffett juga sudah kalah sih sebenarnya return-nya yang dia bisa dapatkan selama 10 tahun terakhir dibandingkan dengan S&P. Dia kalah juga karena dia nggak menyangka juga banyak perusahaan teknologi yang dia juga waktu itu nggak invest gitu ya, ternyata terbangnya luar biasa. Amazon gitu ya, Microsoft, Facebook gitu ya, yang dimana awalnya nggak ada profitnya gitu kan. Beliau kan juga sangat konservatif dalam melakukan penilaian harga saham. Dia masih grow dengan sangat bagus. Ya dia tapi kalah karena mekanisme zaman sudah berubah gitu kan. Zaman sudah berubah, dan ketika ada perusahaan teknologi itu udah mulai masuk, udah kepala pusing sendiri ya menghitung profitability dari perusahaan teknologi ini. Bukan berarti kita jangan sampai berarti kalau kayak gitu pindahin semua nih ke pasif gitu ya, jangan begitu juga gitu ya. Tapi karena kita juga harus ingat dalam satu prinsip bahwa Warren Buffett pun tidak melakukan hal itu ya. Warren Buffett tidak melakukan hal itu juga. Dia juga selalu dia melakukan diversifikasi lah. Jadi diversifikasi investasi itu tetap harus kita lakukan. I think itu sekian dari saya. Terima kasih. Ya, karena tadi kalau kita ngomong reksadana saham yang bisa ngalahin indeks pun persentasenya masih tetap ada ya, walaupun 30% rata-rata per tahun. Jadi kita memang selektif di situ, tapi di lain sisi juga diversifikasi ke reksadana indeks juga bisa dilakukan gitu ya. Paling tidak nanti hasil investasi kita itu akan tumbuh secara bersama. Oke, jadi kalau tadi boleh diulang sedikit, jadi bedanya indeks reksadana ini sama ETF itu cuma di cara transaksinya aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara reksadana indeks, dibayangkan aja ini seperti reksadana biasa Pak. Ya, cara bertransaksinya seperti Bapak dan Ibu beli dan jual, subscribe dan redeem reksadana saham. Itu bedanya. Kalau ETF jualnya harus di bursa gitu ya, harus di bursa. Seperti itu. Kalau ini kan bisa langsung seperti biasa. Oke, Mbak Retno bisa dilanjutkan. Ya, nah ini pertanyaan yang dari tadi saya pengen tanya ke Pak Bernard dan Pak Irwan ini. Apakah momentum peluncuran reksadana indeks ini di bulan
Oktober ya, itu momentum yang sangat tepat. Mungkin Pak Bernard dulu. Sebelum saya jawab gitu ya, saya coba akan share satu presentasi. Sebenarnya ini presentasi yang saya sajikan untuk klien-klien di klien-klien institusi di Trimegah Aset ya. Satu chart ya, yang pada saat ini Dow Jones sih, pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi kan sekarang ini lagi krisis corona gitu ya, apalagi hari ini turun marketnya 5% gara-gara Pak Anies Baswedan akhirnya menerapkan lagi PSBB yang ketat gitu ya, sama seperti ketika awal corona mulai mewabah di Jakarta. Banyak yang bilang gitu ya, bahwa yang namanya COVID ini adalah krisis terburuk semenjak Perang Dunia Kedua. Gitu ya. Jadi selama 75 tahun, 80 tahun terakhir bahkan, ini adalah krisis terburuk kedua setelah Perang Dunia Kedua itu sendiri. Bahkan krisis 2008 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan krisis COVID ini ya. Karena kenapa? Jangan dilihat dari stock marketnya ya, karena stock market lebih cepat ya. Karena kenapa? Sektor realnya tuh kehantam di krisis COVID ini ya. Bahkan pedagang kaki lima sama sopir Gojek aja sampai kena gitu ya. Sorry saya jawabnya agak sedikit mundur sampai tahun 1945 hanya untuk menjawab pertanyaan Oktober ini waktu tepat atau tidak gitu ya. Nah, saya ibaratkan apa sih yang terjadi di Perang Dunia Kedua gitu ya. Di Perang Dunia Kedua, as we all know, itu sebenarnya dimulai dari invasi Jerman ya. Nazi Jerman, ada yang bilang Perang Dunia Kedua itu dimulai dari Polandia, ada yang bilang dari Prancis. Prancis at that time itu sangat besar, bahkan juga sampai sekarang juga besar gitu ya. Dalam arti ekonomi share-nya yang ada di dunia. Ya. Karena pada saat itu Asia itu sangat miskin, Indonesia itu miskin, Cina itu miskin at that time gitu ya. Jadi negara-negara Asia itu sangat kecil. Jadi sebenarnya share ekonomi yang ada di dunia itu hanya miliknya Amerika dan Eropa. Kemudian Prancis jatuh ya ke tangan Jerman, hancurlah Prancis. Sama, ini kayak kita ibaratkan corona, lah COVID gitu ya, mulai wabah di China, jebol. Setelah itu terus jebol, terus ada Pearl Harbor di sini, ya kan? Pearl Harbor di sini, ini di sini itu kalau mungkin kita ingat film Pearl Harbor tahun early 2000 ya, if I'm not mistaken, di situ ada filmnya Ben Affleck. Nah, disitulah Pearl Harbor ini menandakan Amerika pada saat itu mereka ikut Perang Dunia Kedua. Jadi awalnya dia nggak mau ikut kan. Setelah peristiwa Pearl Harbor mereka ikut perang. Loh. Setelah Pearl Harbor gitu ya, ini sempat turun lagi. Terus kemudian apa yang terjadi? Ya kan? Coba dilihat di sini ya kan. Ini bukan new high lagi nih. Ini malah rally gila-gilaan ini, kayak nggak ada krisis. Dari tahun 1942 ini sampai tahun 1946, ini 4 tahun nih orang pesta pora di stock market gitu ya. Kenapa ini? Karena ketika mereka ikut berperang ya Amerika, mereka melakukan pencetakan uang besar-besaran, sama seperti yang mereka lakukan sekarang ini. Ketika uang itu dicetak sedemikian besarnya, dicetak pokoknya aku nggak peduli, pokoknya uang itu udah cetak aja gitu kan, kita bagikan ke semua orang ya, bukan dibagikan ya dalam arti mungkin dipinjamkan dengan sangat murah, dengan bunga yang murah, orang akan beli apa? Peduli setan, dia akan beli apa aja, ya kan? Mau beli rumah, dia beli saham, dia beli mobil, beli handphone, beli baju, pokoknya uang gampang. Akhirnya saham pun menjadi naik secara signifikan. Kalau kita ibaratkan posisi saat ini dengan chart yang ada terjadi di Perang Dunia Kedua, posisi kita itu di mana? Posisi kita itu di sini loh. Ini posisi kita di D-Day. D-Day itu adalah, ini kayak filmnya Saving Private Ryan, Tom Hanks. D-Day itu ketika sekutu sudah mendarat ke Normandy. Berlin sudah dekat. Nazi sudah bentar lagi setahun dari D-Day, nggak sampai setahun sudah kalah. Ini sempat ada masa konsolidasi, terus kemudian D-Day, habis itu rally-nya luar biasa. Kenapa kok saya ibaratkan sekarang itu adalah fase D-Day? Karena vaksin sudah dekat saat ini. Vaksin sudah hampir di tangan kita. Di bulan November, Sinovac China akan memberikan 50 juta dosis, 10 juta per bulan sampai nanti bulan Maret.
Terus kemudian Bio Farma, saya sudah konfol sendiri dengan Pak Honesty Bashir. Beliau memastikan bahwa di akhir tahun Bio Farma bisa memproduksi 250 juta dosis. Di tengah tahun 2021, Kalbe Farma memastikan bahwa dia bisa memproduksi 50 juta dosis. Jadi Berlin sudah dekat gitu ya kalau menurut saya. Ini adalah yang mau saya katakan gitu ya. Dan ditambah lagi dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Menurut saya kita nggak perlu takut dengan apa yang terjadi, PSBB yang diperketat dan lain sebagainya gitu ya. I can share you satu lagi gitu ya. Sorry saya agak sedikit panjang. Nah, ini adalah chart ketika Filipina itu mulai re-lockdown ya di tanggal 3 Agustus. Ya, ini chart Philippine Stock Index, re-lockdown ini jebol. Mungkin di sini udah dapat kisi-kisi, udah dapat bisikan nih, Duterte mau lockdown lagi nih. Begitu di lockdown, turun sih sahamnya satu hari 3% lebih ya. Tapi setelah itu, malah naik 7%. Nggak berhenti loh ini. Jadi kita juga nggak perlu sampai terlalu paranoid dengan apa kondisi yang saat ini sedang terjadi. Menurut saya kita fokus aja sama vaksin. Vaksin udah deket, udah itu aja. I think menurut saya ini adalah waktu yang tepat sih bagi kita untuk kita berinvestasi. Semoga menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Denny, bagaimana perkembangan antara FTSE dibandingkan dengan IHSG? Mungkin Pak Irwan boleh dibantu dengan menjawab. Kalau untuk perbandingan, sebenarnya tadi kita sempat tampilkan slide-nya. Jadi mungkin saya akan tampilkan lagi dari sisi slide. Nah, memang ini menurut saya bagian yang paling penting ya dari kenapa kita pilih indeks ini. Nah, simple sebenarnya. Kalau dari sisi perkembangan, sudah kita lihat sendiri bahwa performa FTSE Low Volatility Factor ini dalam jangka menengah panjang, baik 3 maupun 5 tahun, itu outperform daripada indeks. Jadi kalau 3 tahun, average-nya itu 9,9%. Nah, kalau IHSG itu per tahunnya return-nya 6,4%. Jadi ada perbedaan kurang lebih mencapai 3,5% per tahunnya ya. Gitu. Kalau ditarik lebih lama, 5 tahun lagi, yearly 7,1%, sedangkan IHSG hanya 4,5%. Kita sebenarnya ada juga data selama 10 tahun, dia juga outperform cukup lumayan, tapi mungkin tidak kita tampilkan di sini. Karena takutnya chartnya itu terlalu kecil-kecil, jadi kita tidak bisa lihat secara jelas. Berarti sangat tepat untuk launching untuk reksadana indeks ini di bulan Oktober, dan dari chart yang tadi baru saja diperlihatkan oleh Pak Irwan, rasanya sih sangat kita harus punya nih Pak reksadana indeks, baik untuk saya pribadi mungkin untuk audiens yang lainnya gitu. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya hanya akan bacakan satu pertanyaan terakhir. Ini kalau disebut reksadana pasif, terus fungsi dari fund manager itu apa Pak? Mungkin Pak Bernard bisa menjawab? Fungsi dari fund manajernya mungkin kalau bisa jawab secara lebih detail gitu ya. Ya kita di sini adalah untuk mendistribusikan memang sih. Kita di sini untuk mendistribusikan dan juga untuk ya kita menjual tidak hanya dari reksadananya saja, tapi dari kepercayaan, dari branding kita. Di branding Trimegah ini kan juga kita harus jaga gitu ya. Dan kepercayaan nasabah sebenarnya. Jadi itu ya sebenarnya fungsi dari MI sebenarnya. Dan kita di sini juga reksadana pasif apa yang sesuai kita janjikan ya kita harus deliver. Sebagai contoh misalnya, sebenarnya reksadana pasif itu bisa loh nggak pasif-pasif amat. Kita bisa ubah gitu ya. Kita bisa ubah weighting-nya, kita bisa ubah gitu. Tetapi itu malah memberikan nanti tidak sesuai gitu ya. Selama itu bisa diubah selama kita dikasih deviasi lah 20%. Jadi BCA tadi kan 30% kurang lebih bobotnya. Kita bisa ubah tuh 6% ke atas, 6% ke kiri, 6% ke bawah. Bisa bobotnya 36 atau bisa bobotnya 24. Tapi kalau kita itu lakukan, kita memilih untuk melakukan itu, dalam jangka panjang mungkin bisa kurang tidak mencerminkan yang seharusnya. Jadi trackingnya itu tidak bagus gitu ya. Nah, disitulah peran kita di sini ya untuk menjaga kepercayaan nasabah bahwa kita akan menjanjikan ya return yang sesuai dengan indeksnya, sesuai dengan benchmarknya. Jangan sampai kita nanti gatel tangan kita untuk kita ubah-ubah di sini.
Jadi jawabannya memang sayang sekali, memang ya apa yang kita bisa berikan ya memang adalah kepercayaan. Mungkin Irwan mungkin bisa sedikit membantu. Jadi tugas utama kita marketing ya untuk reksadana pasif ini. Yang kedua memang harus menjaga kepercayaan. Kita itu terus terang di reksadana pasif itu walaupun diberi batasan kurang lebih yang dikatakan tadi deviasi 20%, tapi tujuan utama kita adalah menjaga kepercayaan nasabah. Lalu memang sudah disebutkan bahwa kita harus menjaga tracking error kita maksimal 1% dalam 1 tahun. Jadi memang kita juga ada rem dari sisi janji kita sendiri memang. Jadi kita nggak boleh deviasi terlalu jauh, kita harus menjaga tracking error itu. Jadi tugas utama kita sebenarnya menjaga tracking error itu. Jadi makanya seharusnya tidak akan deviasi jauh daripada bobot yang sudah ditentukan oleh indeks yang telah kita pilih. Makanya salah satunya juga pemilihan indeks yang cukup tepat menurut kita. Jadi sebenarnya fund manager sudah bekerja kemarin-kemarin ya. Nah, jadi dari kita diskusi juga dengan Pak Bernard dan Pak Irwan, bagaimana Trimegah Aset memilih indeks ini sebagai underlying benchmark untuk reksadana indeksnya, itu saya rasa juga melalui suatu analisa yang cukup mendalam gitu ya. Makanya ketemu tadi, ini 3 kuncinya, salah satunya itu low volatility, makanya itu yang dicari. Dan kebetulan memang FTSE memiliki satu indeks tematik di low volatility-nya yang memang saya rasa cocok dengan strategi atau view dari fund manager itu sendiri. Menarik sekali pemaparan sore hari ini. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada beberapa conclusion yang ingin disampaikan oleh Pak Hasbi. Silakan, Pak. Oke, thank you Mbak Retno. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari perbincangan di webinar kita series yang minggu ini, kita memperoleh beberapa hal yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan. Pertama adalah, again, kita ngelihat kondisi market yang sekarang masih volatile. Di balik dari semua itu, kita melihat tadi sudah dijelaskan ada potensi-potensi yang jangan sampai ini dilewatkan. Apalagi satu highlight dari Pak Bernard yang saya tadi suka, itu doomsday-nya, Berlinnya udah dekat katanya. Berlinnya udah dekat ya. Vaksin sudah mulai menunjukkan bagaimana schedule-nya nanti akan di-deliver ke kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Itu salah satu hal yang jangan sampai nunggu vaksinnya udah terdeliver semua baru kepikiran untuk berinvestasi. Itu jangan sampai gitu ya. Jadi sudah ketinggalan kemana-mana kalau melihat dari grafik tadi. Itu pertama. Terus yang kedua, risiko harus di-maintain, risiko investasi harus dikelola dengan baik, dan salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi seperti apa? Tentu saja diversifikasi yang memberikan nilai kepada total portofolio itu sendiri. Nah, saya rasa dengan kita sekarang memberikan sharing tentang reksadana indeks, ini akan menjadi satu instrumen untuk kita berdiversifikasi dengan baik. Tadi sudah disebutkan bahkan investor kelas dunia ya, Warren Buffett itu memberikan satu suggestion kepada kita semua untuk belilah reksadana indeks, atau kalau dalam bahasa dia ETF ya, belilah passive fund gitu. Jadi 2 hal itu yang menjadi highlight. Dan yang ketiga yang mungkin kita semua harus persiapkan adalah peluncuran nanti reksadana indeks FTSE Low Volatility oleh Trimegah Asset Management di sekitaran bulan Oktober. Nanti tanggalnya kita masih tentatif ya, tanggal untuk ininya, tapi kisarannya dari bulan Oktober. Jangan sampai ketinggalan NAB 1000-nya, karena biasanya kalau kita punya reksadana dari awal itu kan mulus ya, NAB-nya 1000 gitu ya di awal. Segera nanti kita akan informasikan ke Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu sih kesimpulan saya untuk sore hari ini, Mbak Retno. Oke, terima kasih Pak Bernard, Pak Irwan, dan Mas Hasbi atas kesimpulannya sore hari ini yang sangat menarik sekali. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Trimegah webinar pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.